So, how are you today, guys? I'm fine. Fine. All right. So, I hope you are always fine. And today, I'm good, everyone. Today it's sunny morning, pagi yang cerah. Then, let's get start to our class today. Um, let's continue. Today is the third meeting, pertemuan kita yang ketiga, dan hari ini kita akan bahas tentang pronoun, kata ganti, objek, subject and object. Setelah itu kita sambung dengan materi hari ini, yaitu tentang numbers. Kita akan belajar tentang pernomeran, jenis nomor, dan fungsi-fungsinya. Itu bagaimana saja cara mengatakan 1/2, 1/3, 3/4, 10/10, 1/3, nah seperti itu dan sebagainya itu bagaimana. I hope with this part you can understand well about numbers and able to use a simple calculus in daily for speaking too. Number itu sangat simple, tapi kalau nggak benar-benar hafal, nanti bisa salah penyebutan dan juga bisa memiliki makna yang salah juga otomatis ya. Oke, harusnya besar malah jadi kecil nomornya seperti itu. Nah, sebelum kita ke pernomeran, di sini saya mau menyampaikan sambungan materinya atau ini tambahan dari saya ya. Oke, tambahan materinya tentang subjek dan objek bagi teman-teman yang masih basic mungkin belum tahu. Jadi saya terangkan terlebih dahulu apa ini. Oke. Buat yang sudah bisa ya alhamdulillah ya sambil mereview. Oke, subject and object. Oke. Subjek adalah orang atau sesuatu ya yang melakukan suatu aksi di dalam kalimat. Oke, di dalam kalimat. Teman-teman, jadi subjek itu adalah orang atau sesuatu yang melakukan suatu aksi atau tindakan ya, sama aja dalam kalimat atau bahasa lainnya itu subjek itu bisa disebut sebagai pelaku. Bahasa sederhananya itu adalah pelaku. Itu namanya subjek. Sedangkan objek itu kebalikannya. Orang, yes, oke, atau sesuatu yang dikenai. Nah, dikenai suatu aksi atau tindakan dalam kalimat. Atau bahasa lainnya, objek itu juga disebut objek itu bisa disebut sebagai korban. Itu perbedaannya antara subjek dengan objek ya. Dalam bahasa Inggris, subjek itu terdiri menjadi beberapa. Subjek pronoun, kata ganti orang. Contoh, di sini ada I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Kalau it, dia benda. It itu dia benda atau dia hewan yang jumlahnya satu aja. It, seperti itu. Contohnya misalnya, saya makan apel. I eat an apple. You eat an apple. We eat an apple. They eat an apple. She eats an apple. He eats an apple. Dia laki-laki makan apel. Kalau eat, mungkin eat-nya ini mengacu kepada binatang misalnya. It eats an apple. Binatang itu makan apel. Itu kalau sebagai subjek. Nah, sedangkan objek dia berubah. Kalau I berubah menjadi objek, maka menjadi me. Kalau you tetap you. Kalau we menjadi us. Oke. They menjadi them. She menjadi her. He menjadi him. Kalau it tetap it. It tetap it. Nah, kita buat contoh kalimatnya seperti ini misalnya. Oke. Misalnya mereka
bertemu kita. Kalau dibalik, kita bertemu mereka. Nah, ini kalau ditranslate pun akan berbeda. Kalau mereka bertemu kita, mereka kan subjek di sini. Ya, merekanya sebagai subjek. Sebagai subjek, mereka sebagai subjek itu adalah they. Bertemu itu meet. Kita sebagai objek di akhir. Oke, kalau kita sebagai objek berarti us. Nah, they meet us. Kalau dibalik, kita bertemu mereka, bukan us meet they, bukan. Tapi kalau kita sebagai subjek itu adalah we. They-nya mereka kalau sebagai objek menjadi them. Nah, we meet them. Seperti ini jadi kalimatnya. Ya, itu kalau untuk subjek dan objek. Kata ganti. Contohnya misalnya my friend is Putri. She is cute. My friend is Ardi. He is pakainya Ardi itu laki-laki kan jadi pakainya he. He is smart, laki-laki. I have a cat. It is cute. It-nya itu mengacu kepada si kucing. Yes. It is cute. Seperti itu. Ya. Kita memanggil mereka, we call them. Mereka memanggil kita, they call us. Dia perempuan memanggil dia laki-laki, she calls him. Kalau dia laki-laki memanggil dia perempuan, menjadi he calls her. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya saya memanggil dia kucing misalnya, berarti I call it. Kalau kucing yang memanggil saya berarti it calls me. Tinggal digituin saja. Dibulak-balik ya. Tapi harus pas seperti itu. Oke, buat teman-teman yang masih belum paham tentang objek dan subjek, how is it? Bisa difahami? Guys, it's easy ya? Easy. Bisa. Alright, thank you so much. Coba nanti saya kasih quizzes after class. Saya kasih latihan soal buat teman-teman mengerjakan tentang subjek dan objek, reading, grammar, and structure. Membaca sambil menjawab. What is it? Okay. Kalau there itu apa? Nah, kalau there itu dia posesif, kepemilikan. Itu hari ketujuh nanti kita pembahasannya insya Allah. Yang there itu. Oke. Kepemilikan dia. Kayak misalnya buku saya kan my book. Tapi kalau buku mereka menjadi their book. Seperti itu. Itu kepemilikan. Itu ya. Saya hapus. Saya langsung ke pernomoran berarti kalau gitu. Kalau ini sudah paham. Oke. So guys. This one I will mute yourself. Teman-teman akan saya mute. Jadi hari ini saya yang banyak bicaranya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di Zoom chat. Oke. Terus nanti ada latihan juga. Here we go. First one, cardinal and then ordinal number. Cardinal number is number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, etc. Singkatan ya, etc. dan lain-lain. Nomor untuk jumlah. Ordinal number is number that tells the position or order of something, urutan, tingkatan, level, such as first, second, third, fourth, dan lain-lain, etc. Jadi teman-teman, bahasa Indonesianya, cardinal number itu adalah nomor yang digunakan untuk menyatakan, sebuah nomor yang digunakan untuk mengatakan jumlah. Hanya jumlah saja, seperti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ordinal number itu adalah nomor yang digunakan untuk menyatakan suatu
urutan, tingkatan, level. Bahasa Inggrisnya seperti ucapannya kayak first, second, third, fourth, dan sebagainya. Kalau bahasa Indonesia itu ya ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya antara kardinal dengan ordinal. Atau kalau bahasa Indonesia kita mengatakan kardinal itu bilangan bulat, sedangkan ordinal itu bilangan bertingkat, seperti itu. Ya. Perbedaannya seperti ini. Dua lantai sama lantai 2 seperti ini memiliki makna yang berbeda. Ini tidak sama. Dua lantai sama lantai 2 seperti itu. Kalau dua lantai dia jumlah, tapi kalau lantai 2 itu urutan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ketika speaking juga nanti. Nah, untuk mengetahui fungsi bagaimana cara menggunakan kardinal dan ordinal, karena fungsinya ada banyak nanti, kita belajar dulu bagaimana cara menyebutkan nomornya. Nah, so one man sama first man itu berbeda, betul sekali. Kalau one man satu laki-laki, kalau first man laki-laki ke-1. Itu berbeda ya. Nah, ini bagaimana kalau digunakan dalam sebuah kalimat, oke, terutama bagi teman-teman yang suka menghitung dan sebagainya. So, let's get ready to learn together. Kita coba untuk memahami di bagian sini. Pertama, ini kita nggak menghafalkan satu persatu. Saya kasih tips bagaimana bisa menghafalkan dengan cepat. Yes, oke. Pertama saya tutup dulu, untuk ordinalnya saya tutup dulu ya. Biar teman-teman fokus di kardinal dulu. Baru kita mulai ini. Pertama, teman-teman harus hafal dulu 1 sampai 13. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya rasa sudah hafal semua. Itu nomor satuan. 11, 12, 13. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Kita lanjutkan. Ini kunci untuk menghafalkan dengan cepat. Pertama, belasan itu biasanya diakhiri dengan kata tin. Kita coba 4. 4 itu 4. 14 menjadi 14. Yes, 14. Oke. 15. 15. 5 itu 5. 15 menjadi 15. Dia agak sedikit berbeda cara ucapannya. 6 itu 6. Maka 16 menjadi 16. Ya. 16 menjadi 16. 7, 7. 17 jadi 17. Pokoknya kalau belasan diakhiri kata thin, dimulai dari 14 tadi. Makanya saya minta teman-teman hafal 1 sampai 13 dulu. 8 itu 8. 18 jadi 18. 9 itu 9. 19 jadi 19. 19 jadi 19. 20. Oke, sampai 19 dulu ya. Belasan diakhiri tin. 6, 6, 16, 16. Nah, sekarang puluhan. Puluhan itu biasanya diakhiri dengan kata T. Kita mulai dari 20. Ada 30. 20, 20. Oke, 30, 30. 40. 4 itu 4. 40 berarti 40. Tulisannya berbeda. 50. 50. 5 itu 5. 50 menjadi 50. 6 itu 6. 16, 16. Kalau 60, 60. Pakai T akhirannya. 7 itu 7. 17, 17. 70, 70. 8, 8. 80, 80. 9, 9. 19, 19. 90, 90. Cukup digabung seperti itu aja. Oke. Kalau 11 itu 11. 12, 12. Oke. Dia agak berbeda hitungannya itu. Cara nyebutnya agak sedikit berbeda. Mana tadi? Ya.
Nah, 11, 12. Nah, teman-teman usahakan bisa menghitung, sudah hafal 1 sampai 13 itu. 13, 12, 11, 11. 90 tadi sudah ya, 9 to 9, 19, 19, 90, 90. Nah, sekarang kita kembali ke angka 9, tadi 90 ya. 91 bro, berarti 91, 20, 20. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 20, it's okay. Terus kalau 21 berarti ya 21, 22, 23, 24. Tinggal digabung-gabung saja nomor itu. Oke, cuman kode-kodenya tadi jangan lupa. Belasan diakhiri tin, puluhan diakhiri t. 7, 7. 17, 17. 70, 70. Kalau 77, 77. Oke, 77. Seperti itu. Nah, kemudian ketiga itu ratusan. Ratusan itu diakhiri kata 100. Contohnya apa? Ada 100, ada 200. 100, 100. 200, 200. Kalau 100 cuma sampai 900 aja ya. 200, 300, 500, 700, 9, 900, 900. Seperti itu. Nah, kita skip sampai sini dulu. Misal, 100 itu 100. 20 itu 20. Berarti kalau 120, 120. Kalau 125, 125. Tinggal digabung-gabung aja. 7 itu 7, 700, 700. 760, 60 itu 60. 760 berarti 760. Sedangkan 63 itu 63. 3 itu 3. 763, 763. Gitu. 763. Ya, cukup digabung-gabungkan saja. And I think it's easy ya, tidak begitu sulit. Yang kedua, oke, ada ribuan sekarang. Yang lanjutnya, ribuan. Kalau ribuan, biasanya diakhiri kata thousand. Oke, contohnya 1000 ada 2000. 1000 itu 1000. 2000 berarti 2000. Nah, 2000 itu ribuan. Oke, kalau 10.000, 10,000. 7.000, 7,000. 700, 700. Kita buat contoh nih. 7.000, 7,000. Kalau 700, 700. Berarti kalau 7.700, ya 7,700. Tinggal digabung aja. 7,700. Kalau 25, 7.725. 7,725. Dah gitu aja. Tinggal digabung-gabung saja untuk nomor itu. Oke. 500 berarti 500. 5. Oh ya. Apa bedanya kalau 5 ya? Angka 5 itu kalau dia itu sendiri, akhiran sendiri gitu. Oke, dia yang selain 50 gitu ya, dia dibaca 5. Cuman 1550 aja yang dibaca, apa namanya? 50 sama 15. Itu dibaca 5 bukan 5 seperti itu. Nah, teman-teman, biarpun nomor itu sudah diketahui akhirannya ya, tapi kadang kita sering kebalik. Hati-hati nih, yang terutama yang belum lancar ya. Kenapa? Karena antara belasan sama puluhan itu mirip-mirip, sering kebalik. Mau mengatakan 50 nih, bukannya 50 malah 15. Soalnya cukup beda, cuma beda T sama tin aja. Oke.
Ini 1 kilo apelnya berapa harganya? Oh, only 15.000. Harusnya mengatakannya 50. Rugi itu. Rugi banyak. Seperti itu. Begitu juga dengan ratusan, dengan ribuan. Oke, mau mengatakan 7.000 bukannya 7.000 malah 700. Oke. Nah, jadi hati-hati. Ini permennya satu berapa? Oh, it's only 5,000. Mahal banget satu doang. Oke. Asalnya harganya 500 karena salah sebut. Jadi 5,000 orang nggak beli. Oke. Jadi apa namanya sering kebalik angka-angka seperti ini teman-teman. Harus diperlancar ya. Harus diperlancar lagi. Ini apa namanya tongue twister number juga bisa kita gunakan. Kalau tahun nanti di akhir ya, Sister Fatma nanti ada. Oke, tahun, tanggal semuanya ada nanti. Don't worry. Kita coba tongue twister number. Saya coba tulis dari angka 5. Oke. Kita coba manfaatkan dari nomor yang terkecil dulu. Sorry. 5 itu 5. 55 berarti 55. 500 itu 555 berarti 555. 5.555 berarti 5,555. Seperti ini. Ya, ini. Ini kalau teman-teman nggak pakai N. Ya, taruh sini. Kalau teman-teman mau pakai N, boleh. Saya kasih N nih di sini. 5,555. Ini yang pakai N. Bedanya apa, bro? Yang pakai N sama yang nggak pakai N, dua-duanya boleh digunakan. Kalau N itu untuk mempermudah bacaan saja. Kalau teman-teman tanpa N bisa membaca, ya nanti nggak usah, nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti peringkat juga sama. Nanti kita bahas di sini, Bro Rizal ya. Don't worry. Oke. Nih. Bebas teman-teman mau buat angka berapapun bisa. Nah, sekarang coba kalau kita buat belajar pernomeran dari kecil. Oke. Ada yang masih bingung penggunaan nomor di sini? Yang belum lancar, please raise your hand buat contoh ke teman-teman. Let me give chance to practice. Nah, ratusan ribu nanti kita bahas di sini. Oke. Coba nih, mumpung ada yang bingung. Restu. Oke. Hello, Sister Restu, are you there? Coba diklik audionya. Yes. Oke, kita buat latihan dulu sebentar. Kita mulai dari angka 8. 8 itu 8. 18. 18. 800. Apa ya? Lupa. 80 dulu. 80. 80. 800. 800. 8.000. 8,000. Oke. Kalau 8.800. 8.800. 8,800. Iya, and 800. Jangan sampai 800 ya, nggak ada ya. Oke. Kalau 18.000 bahasa Inggrisnya? 18.000. Iya. 18,000. Oke. Kalau 80.000? 80,000. Kalau 88.000? 88.000. 88,000. Oke. 800 bahasa Inggrisnya tadi? 8,000. 800? 800. Nah, kalau 8.000? 8.000. 8,000. Nah, sekarang kalau 800.000? Hah?
800.000. Ya, digabung aja. Hmm, 800.000. Ratus ribu berarti 800,000. iya 800,000. Oke, clear? Yes. Nah, sekarang teman-teman itu belajar untuk menjumlahkan nomor yang banyak. Contoh nomor yang banyak digabungkan seperti ini. I invite Sister Fatma, please. Oke. Sister Fatma, are you there? Coba diklik dulu audionya. Oke. Ya, Sister Fatma, kita mulai dari angka yang terkecil dulu aja. Misalnya kita nyoba angka 32, 32, 324, 30,000, 300, 300 bahasa Inggrisnya, 324. 324. Oke. Kalau 3.245, 30,000, 30,000 atau 3,000? 3,244. 40, 45. Sorry. 45. Oke. Lagi 32.456. Berarti sekarang 32.000. 32, 3200, 32,044. Pelan-pelan. 452. 32,456. 56. Masih lancar ya? Ya. Oke, saya tambahkan lagi coba. Saya tambahkan angka 7. Ini jadinya 324.567. Ayo, 32, 300 dulu. 324.000. 30,000, 300. 324,000 567. and 50 and atau 500, 500? 5,060, Bukan 5,000 ini 500. 567. Nah, 67. Kalau Sister Salma dan teman-teman bingung membedakan, ini kan ada 200-an ya. Ada ratusan yang ribuan sama ratusan yang biasa kan. Teman-teman boleh pakai N di sini. Boleh pakai N. 324,567. Jadi N itu fungsinya untuk memisahkan. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Feel free, boleh bebas. Oke. Nah, teman-teman boleh latihan di rumah seperti ini. Dari angka terkecil sampai naik ke atas. Oke. Well, itu ya. Silakan dibuat latihan di rumah. Oke, what is it? Jadi teman-teman, oke. Gimana? Lumayan bisa ya buat latihan di bagian sini. Oke. Let me go to others. Let me go to, let's say, what is this again? A lot of people gonna try actually. Tapi kita perwakilan ya, karena materinya hari ini lumayan agak panjang. Jam 7 semalam itu nggak selesai. Tapi kita coba aja. Mom Suryani Mega coba. Let's try it. Yes, sir. Oke, kita ambil dari nomor yang kecil dulu, 23. Okay. 23, Oke. Kalau 234, 200, 200, 34, 30, 34, 30, 34, 34. Kalau saya tambah angka 5, 2.345, 2030,
345. Oke, saya tambahkan angka 6, 23.000 jadinya 3.000. 23,456. mm, 56 atau 56. 56. 56. Saya tambahkan angka 7 misal, jadinya 234.000. 234,567. Iya, that's very good. Easy? Bisa difahami? Yes. Alright. Nah, ini penggunaan pernomoran kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita coba lagi ya. Kalau nggak dipakai awalannya jadi 100,000. Ya, betul. Oke. What is it? Tadi, sebentar teman-teman. Oke. Bebas, oke. N itu bebas penyebutannya, mau dimanapun boleh. Ada misalnya nih teman-teman pakai kata di sini, ini pakai di sini pakai N boleh, ini pakai N lagi juga boleh. Jadi N-nya di sini ada banyak, ada 2 ya, itu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misal nih teman-teman mengatakan ini kan angkanya 234.000 kan, atau misalnya nih 234,567 juga boleh. Cuman kadang kebanyakan N juga nggak enak. Itu kenapa N itu biasanya memisahkan antara ribuan dengan ratusan. Oke. Ratusan dengan bilangan yang berbeda itu boleh saja. Oke, bebas-bebas aja ya. Seperti itu. Oke. So kalau kita coba kembali ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jadinya gimana? Ini 1.234.567. How to say everyone? Kalau kita gunakan 1 juta itu 1 million, yes. 134,000. 200. 234,567. Yeah, okay. 1,234,567. Ya, 67. Ini agak panjang ya. Oke. 1.234,567. Ini panjang nih. Teman-teman boleh dimulai dari hal yang sederhana dulu, dari angka, tinggal tambah-tambahkan aja nomor itu. Cuman hati-hati dalam penyebutan antara kata tin dan t sering kebalik, 100 dan 1000 juga sering kebalik. Kemudian 3, angka 3 itu kadang agak sulit nyebut ya. 3, 30, 13, kadang 13. Oke, mungkin lidahnya agak sedikit kaku ya, kurang pemanasan, jadi salah sebut kesleo. Seperti itu. So, juga bisa diperbaiki pelan-pelan cara penggunaannya. Oke. So, I think this all tentang kardinal. Karena teman-teman tidak akan bisa mempelajari ordinal kalau kardinalnya belum lancar. Harus ini ya. Kalau penulisan nominal uangnya boleh dikasih titik, oke, boleh, nggak apa-apa. Nominal uang juga bisa dikasih titik sesuai dengan yang berlaku. Oh ya, uang itu nggak pakai titik ya, pakainya koma dia biasanya. Contohnya ya gini tadi kan, biasanya gini ya. Biasanya seperti ini ya. Nah, atau gimana nol belakangnya. Kalau mata uang, kalau uang biasanya dia pakainya koma bukan titik. Karena kalau titik nanti dia cara bacanya berbeda. Gimana bro? Nanti di belakang ada ya.
Nanti di belakang ada. Silakan dicek saldo Shopee-nya masing-masing biar tahu, oke, penulisan angkanya seperti apa. Well, so sekarang kita ke ordinal, teman-teman. Nah, kalau ordinal dia nggak jauh berbeda, cuman agak sedikit perbedaannya. Pertama, di sini ada, saya baca sampai kelima ya. Pertama itu dibaca first, kedua dibaca second, ketiga dibaca third, keempat dibaca fourth, kelima dibaca fifth. Kalau diartikan berbeda. Satu itu one, kalau first itu ke satu maknanya. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, di angka 1 ada kode ST, 2 ND, 3 RD, 4 dan 5 ada TH. Ini semua diambil dari dua huruf terakhir. Kalau first itu kan akhirannya ST, maka tulisnya kodenya ST. Berarti seandainya teman-teman jalan-jalan melihat angka 1 dibaca one, tapi kalau ada angka 1, atasnya ada tulisan ST, maka dia dibaca first. Seperti itu. Bagaimana kalau ke-6 sampai ke-10, bro? Ke-6 sampai 10 cukup tambahkan kata TH saja. Contoh seperti ini. 6 dibaca six. Tapi kalau ke-6 pakainya adalah sixth. Kayak ada TH-nya nih, sixth. Begitu juga dengan sampai 9. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Kalau dibaca pelan, TH-nya kedengeran dikit. Tapi kalau bacanya cepat, dia nggak terlalu kedengeran. Biasanya kita bisa tahu lewat konteks pembicaraannya itu apa. Itu ya. Jadi first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, dan seterusnya. Bahkan penambahan TH itu tidak hanya sampai angka 10, tapi sampai ke 19. Semuanya pakai TH. Contoh nih, 11. Nah, 11 kan pakainya N terakhir. Kalau di sini pakainya TH, tambahkan TH. Seterusnya, terus perbedaannya. Seperti itu. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Seperti itu. Ya. Nah, terus lanjutannya puluhan sekarang. Nah, kalau puluhan dia agak sedikit berbeda, teman-teman. Saya buatkan contoh perbedaannya seperti ini. Jadi, kalau puluhan kan biasanya diakhiri dengan kata T ya, kalau di kardinal. Kalau misalnya mau dirubah menjadi ordinal, caranya seperti ini. Jadi, huruf Y-nya itu kita ganti menjadi huruf IE. Tambahkan TH. Jadinya dibacanya 20th. Ke-20 kodenya TH karena akhirannya TH. Begitu juga dengan yang ke-30. Jadinya Y-nya kita hapus, ganti huruf IE tambahkan TH. Jadi 30th. Ke-40 juga sama. Y-nya kita hapus, ganti huruf IE tambahkan TH. Jadi 40th. Ke-50 50th. Ke-60 60th. Seperti itu. Ya. Ini kalau mau dirubah 20th, 30th, 40th, 60th, 70th, 80th, 90th, seperti itu. 100 pakai TH juga kan di situ 100, ya enggak? 100 pakai TH juga, seperti itu. Nah, terus setelah puluhan kita kembali ke angka 20 lagi, ke 20 itu kan dibaca 20th. Nah, setelah 20 ke atas, teman-teman, 21, 22, seterusnya, dibaca normal seperti kardinal. Hanya angka terakhir dibaca ordinal. Contoh, ke-21, 21st, 22nd, 23rd. Berarti nanti kalau ke-31 juga sama, 31st, 32nd, 33rd. Seperti itu. Terus pokok sampai ke atas. Misal teman-teman ngantri urutan ke 135. Berarti sama, dibacanya adalah 100 ya. Berarti 35th. Bukan 35. Nah, karena akhirannya TH maka kodenya TH di sini.
Biasanya kodenya itu kecil di atasnya angka 5. Seperti itu. Begitu juga dengan ke 1000, dibaca normal seperti kardinal, pokok akhirannya dibaca ordinal, angka terakhirnya. Untuk membedakan itu kardinal atau ordinal. Seperti itu. Kalau TH itu 30th bocor sebentar. Lidahnya bagian ujung digigit sedikit. Kalau TH-nya ya, kayak misalnya 4th, oke, 6th, beda huruf, beda ini ya ternyata ya. Oke, 9th, 7th. Dia biasanya kalau cepat nggak terlalu kedengeran, tapi kita bisa tahu lewat konteks pembicaraannya. Nah, sampai sini bisa difahami teman-teman perbedaan antara kardinal sama ordinal pengucapannya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, teman-teman bisa ke fungsi. Nah, sekarang kita ke fungsi. Kalau di awal sudah dijelaskan bahwa fungsi utama dari kardinal itu hanya untuk menghitung jumlah. Kalau jam nanti dia kombinasi, ada yang kombinasi juga. Enggak, jam pakainya kardinal. Oke, pokok kalau kardinal digunakan untuk menghitung jumlah. Sedangkan ordinal itu bisa untuk urutan, tingkatan maupun level. Kita buat contohnya di sini. Pertama, ada floors of a building. Ordinal bisa juga digunakan untuk lantai bangunan. Misal, our office is on the second floor. Second floor artinya adalah lantai kedua atau lantai 2. Tapi kalau 2 lantai itu berarti two floors. Beda. Ya, makanya saya katakan tadi 2 lantai sama lantai 2 itu beda. Kalau 2 lantai itu 2 floors, kalau lantai kedua itu second floor. She lives on the third floor. She lives on the third floor. Dia tinggal di lantai ketiga. Seperti itu. Oke. Begitu juga dengan sequence atau urutan. Misalnya nih, this is the first time it has happened. First time. Pertama kalinya terjadi. First time. I am the second child in my family. Aku anak kedua di keluargaku. Itu juga menggunakan ordinal. Begitu juga dengan centuries, abad. Dia menggunakan ordinal juga. Contohnya, Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare lahir di abad ke-16. Shakespeare itu apa namanya? Salah satu penulis bahasa ya, bahasa istilahnya, yang nulis kata dalam bahasa Inggris, ada kata ini, ada kata itu, ya salah satunya adalah Shakespeare. Salah satu kata-kata yang terkenal itu kalau nggak salah ini, butterfly in my stomach. Kalau nggak salah itu butterfly. Apa artinya butterfly in my stomach? Artinya apa? Saya gugup. Grogi, gugup. Oke. I feel butterfly in my stomach. Artinya atau I feel butterfly in my stomach atau butterfly in my stomach. Artinya saya merasa gugup, nervous because this is the first time, karena pertama kalinya. Itu ya untuk ordinal, dan juga biasanya digunakan untuk grade, tingkatan, level. Contoh kita mengatakan seperti ini. Kamu kuliah semester berapa? Karena semester itu adalah tingkatan dan level, maka kita nyebutnya jangan semester 2, tapi second semester. Anakmu kelas berapa? Oh, first grade, kelas 1. Apa? Junior high school, senior high school, atau elementary school. Itu grade, ya. Kalau di Indonesia kan ada istilah kata kelas 9, kelas 10 gitu ya. Itu grade sebenarnya urutannya sih, urutannya. Oke, tapi kalau untuk beda negara beda sebutan juga. Karena di luar negeri SD itu ada yang enggak 6 tahun, ada yang cuma 4 tahun, ada yang cuma 5 tahun. So the way to say also is different. Cara mengucapinya juga berbeda. Kelas berapa? Oh, second grade at senior high school. Oh, kelas 2 SMA. Seperti itu. Jadi kelas 2
Sama ngomongnya gimana, bro? Kelas 2 itu ya bilang second grade. Second grade atau second grader juga bisa. Oke, berarti bilangnya I am ya, second grade of senior high school gitu. I am second grade of senior high school. Karena kalau you bilang kelas 2 itu kelas berapa? Kelas 11 ya. Oke. I am 11th grade. Kalau ngomongnya sama orang Finlandia mungkin berbeda, itu sama orang Jepang mungkin mananya bisa berbeda. Kelas berapa itu kelas 2, kelas 11 itu? Karena mereka SD-nya nggak menentu, nggak sama dengan kita urutannya. Grade-nya nggak sama. Itu ya. And then begitu juga dengan tanggal, dates, oke. Tanggal itu menggunakan 2 versi. Teman-teman boleh pilih, ada yang versi British. Kita juga akan mempelajari perbedaan Amerika sama British ya. Dan American. Kalau versi British, dia urutannya sama kayak bahasa Indonesia. Urutannya tanggal, bulan, tahun. Contoh, saya ngambil sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 5 November. Berarti kita bilangnya adalah gini, 5th of November. Jadi tanggal itu menggunakan ordinal, bukan kardinal. 5th of November. 1st of November. Kalau tahun nanti di belakang. Kalau tahun British sama Amerika sama-sama. Sama aja penggunaannya. Seperti itu. Kalau versi British, versi British seperti ini ada off-nya. Kalau versi Amerika dibalik. Amerika itu disebutnya bulan dulu. Nah, November, November 5th, sorry. Jadi yang nggak pakai off. November 5th. Berarti kalau 1 November, November 1st, seperti itu. Dan terkadang kalau versi Amerika itu TH-nya nggak ditulis, kadang kodenya nggak ditulis. Tapi tetap dibaca 5th ya, jangan 5. Kalau 5 kan 5, kalau 5th ke 5. Karena tanggal itu urutan. Seperti itu. How about birthday, Coach? Sama, birthday juga sama. Misal mengatakan ini hari ulang tahunmu yang keberapa? 21st, yang ke-21. Guys, please come to my home because I want to celebrate my 21st birthday. My 21st, ulang tahunku yang ke-21. Urutan. Our 21st anniversary misalnya. Hari perayaan yang ke-21. 21 apa? Hari ke-21 baru jadian. So something like that. Ini untuk urutan ya, tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Kelas 2 sama. Kelas 2 dengan kelas kedua itu sama saja. Makanya teman-teman kalau ibarat kata transportasi itu kan ada first class, ada second class, ya enggak? First class, kelas pertama, kelas kedua. Apa ada second class? Enggak ada ya, adanya ekonomi ya. First class, second class itu. Tapi kalau untuk SD sama aja. Saya kelas kelas 2 sama kelas kedua itu hampir sama. Hampir sama tapi kadang bisa berbeda. Contoh nih, SD, kalau kita mengatakan grade, kelas, grade, kamu kelas berapa? Saya kelas 2 SD. Berarti second grade of elementary school. Nah, itu I am second grade of elementary school. Tapi kalau misalnya di kelas 2, biasanya kan ada kelas 2A, ada kelas 2B, gitu ya. Kamu di kelas 2 ngajar kelas keberapa? Oh, first class, kelas pertama. Berarti kelas 1, kelas 2A misalnya. Itu juga ada yang seperti itu. Tergantung ini ya ucapannya. Bro Fajar nanti saya bahas itu juga ya. Kalau bilang TK itu masih kindergarten ya. Jadi kalau kelas 2A tadi gimana ngomongnya? Kelas 2A, Ya. ya second class boleh. Or kelas A, kelas A, kelas B, seperti itu. Second class A gitu.
Ya, Second class tulisannya B. ya, second class is B, second class is first class, second class A, second class B juga bisa. Berarti kelas 2A, kelas 2B gitu ya. Iya. Oke. Nah, coba kita ke bulan tahun dulu sebelum saya lanjut ke bagian yang Bro Fajar tanyakan tadi. Di sini tahun itu dibaca ada dua versi teman-teman. Pertama untuk tahun yang di bawah 90-an kita dibaca dua-dua nih. Contoh 1984 itu dibaca dua-dua, berarti 1984, 1941, 1999. Ini boleh dibaca dua-dua. Contohnya kayak saya lahir pada tanggal 5 November, I was born 5th of November 5th of November 1999 misalnya, atau 1945, 1941 itu boleh. Tapi setelah tahun 2000 ada pengecualian. Kalau tahun 2000 sampai 2010 kita menggunakan format 2000 and number. Misal 2006, 2006, 2005, 2005, 2008, 2008, seperti itu. Tapi setelah 2010 ke atas, contohnya ada 2012 nih, ada dua alternatif. They are both used and correct. Keduanya boleh digunakan dan benar. Misal, tahun 2012 dibaca 2012, berarti menggunakan format yang ada di sini. Ya, bisa. Atau dibaca dua-dua, 2012, 2012, berarti menggunakan format yang ada di sini. Berarti kalau misalnya kita sebut nih 5 November 2025 sama 2025 kalau dibaca pakai 2000 berarti 2025. Tapi kalau dibaca dua-dua berarti 2025. Seperti itu. Boleh dua-duanya nggak masalah. Oke. Is it clear penggunaan tanggalnya, teman-teman? Yes, sure. Nah, terus yang ditanyakan Bro Fajar tadi kayak misalnya once. Nah, itu namanya adalah multiplication. Sorry. Apa? Lupa saya namanya apa. Oke. Itu namanya ini kayak gini nih. Lupa saya nama materi judulnya. Oke, saya bahas Indonesianya aja ya, saya langsung aja ya. Ada kata once, ada kata twice. Oke. Kalau sekali, ya satu kali itu kita mengatakannya adalah once. Kalau dua kali itu kita mengatakannya adalah twice. Itu dua kali. You can say that. Satu kali, dua kali. Bagaimana dengan tiga kali? Nah, tiga kali itu ada yang menggunakan dua versi. Ada yang menggunakan kata thrice. Kalau nggak salah gini ya tulisannya. Tiga kali. Sorry. Tiga kali, thrice. Ada juga yang menggunakan kata tiga kali nggak menggunakan kata thrice. Tapi menggunakan three times biasanya. Three times. Seperti ini. Oke, 4 kali, 4 times, 5 kali, 5 times. Pakai kata times kalau 3 ke atas. Tapi kalau 3 boleh dua-duanya ini bener ini, tiga-tiganya. Kalau banyak kali, many times. Banyak kali bukannya many rivers, bro. Oh, itu sungai ya. Oke, kalau apa namanya multiplikatif apa? Multiplikatif ya kalau nggak salah namanya ya. Ini. Misalnya I take a bath twice in a day. Saya mandi 2 kali sehari. Twice in a day. Seperti itu. Ini tentang bagian dari number. Berkali-kali, many times tadi. Banyak kali, berkali-kali, itu many times. Both itu keduanya, betul. Kalau ketiganya, nggak ada ketiganya. Three of adanya. Three of students, ketiga dari siswa. Kalau 3, 4 seterusnya, tadi sudah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya nih. Teman-teman, untuk ini waktunya kan nggak cukup ya. Jadi untuk bagian desimal sama fraction, saya bahas besok ya. Saya bahas besok. Seperti itu.
Nah, kalau ini simple calculus. Simple calculus itu kita pakai yang sebelah kiri aja ya. Sebelah kiri yang warna biru. Ini gampang ini. Kalau tambah itu plus, kurang minus, kali itu bisa times, bisa multiply. Boleh multiply. Dibagi, divided, sama dengan is equal to, tidak sama dengan is not equal to, lebih besar daripada is greater than, lebih kecil daripada is less than. Contohnya kayak 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti 2 plus 2 is equal to 4. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. 3 times 2 is equal to 6. 5 kurang 3 sama dengan 2. 5 minus 3 is equal to 2. Bro, kalau 2 tambah 2, boleh nggak seperti ini? 2 plus 2 is 4. Boleh, nggak apa-apa. Feel free. Lebih simpel malahan. Oke. Kalau tahun itu nggak pakai ordinal tahun. Oke, jadi kalau misalnya apa namanya tanggal itu pakainya adalah ordinal. Tapi kalau tahun pakainya ordinal. Nah, teman-teman, karena waktunya nggak cukup, masih banyak yang mau saya jelaskan sebenarnya. Pertama tentang fraction dan desimal. Terus yang kedua, besok ya kita lanjutkan fraction dan desimal. Terus kita lanjut penggunaan jam baik British maupun American. Terus setelah itu kita akan bahas perbedaan antara British dan American, bagaimana cara membedakannya dan bagaimana cara mempelajarinya. Apakah berbeda atau sama? Apakah kalau ada perbedaan itu seperti apa? Apa yang harus kita hindari dan sebagainya. Buat teman-teman yang masih basic, don't worry, saya akan mempelajarinya step by step kok. Nggak langsung ke tingkatan tinggi itu tidak. Tapi yang pasti yang saya bisa membantu, tapi hanya beberapa, itu hanya kosakata. Kosakata itu teman-teman harus mempelajari sendiri. Bahkan nih, saya tuh punya julukan sama teman-teman kayak gini. Di kampung Inggris itu ada namanya kelas kosakata. Kenapa? Kelas kosakata itu menurut saya buat orang-orang yang buat orang-orang malas menurut saya. Kenapa? Karena you bisa dapat kosakata tinggal ngafalin di rumah, nggak perlu bayar. Kenapa harus datang ke kelas ngafalin kosakata? Oke. Jadi kayak seakan-akan guru itu disuruh marahin teman-teman atau nungguin teman-teman setoran. Jadi ada kayak semacam dorongan gitu. Kalau nggak hafal, you bakalan seperti itu. Ya, tapi memang setiap orang kan berbeda-beda ya. Kadang dia butuh dipecut dulu untuk bisa tambah maju. Nggak bisa didiamin gitu. Ada orang yang seperti itu. Oke. Dimarahin dulu baru dia itu semangat. Ada yang seperti itu. Ya, tapi semuanya tergantung teman-teman. Nanti akan saya bantu kosakata. Don't worry. Kita pelan-pelan akan mempelajari itu juga. Oke. Sampai hari Coach mau nanya. Jumat. Bro Ivan, please. Besok kan mau ganti jadwal soalnya beda shift ya. Masih sama Bro Rizky nggak kira-kira? Apa gimana? Kalau materinya beda gitu. kalau kelas saya tetap di jam 10. Saya nggak ada kelas lain selain di jam ini soalnya. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada apa-apa, mungkin kalau admin ada peraturan admin masih bisa memperbolehkan, silahkan tanya admin aja. Ya. Kalau teman-teman ingin kelas saya hanya di jam 10 ini aja, saya ngajar kelas dewasa yang webinar. Kalau teman-teman ingin nanya seputar materi, boleh ke saya. Tapi kalau untuk perpindahan kelas, yang lainnya. Dan kemana ada yang bertanya, bro saya mau kelas yang reguler dong, yang lebih sedikit orangnya, karena saya pengen fokus. Kebetulan kelas reguler itu hanya bisa dimulai di basic kedua. Dan basic kedua itu lebih fokus ke kosakata sama speaking. Terus untuk tahu strukturnya, teman-teman harus tetap di basic 1 dulu. Oke, jadi perkenalan aja ya. Karena saya banyak memberikan sesuatu untuk persiapan ke depannya biar teman-teman itu step-stepnya bagaimana biar lebih lancar aja gitu. Oke. Terkadang basic itu tidak hanya basic. Kelas basic itu hanya pernamaan dari sebuah kursusan ya. Ada beberapa kelas kursusan yang tensis itu tidak materi basic. Ada juga yang materi intermediate. Jadi setiap kursusan memiliki pelevelan berbeda-beda. Oke, everyone, I think that's all. Setelah ini saya kirimkan quizzes buat latihan.
And last I say for today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.